Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ilham dari kelas Manajemen Bisnis 8A NIM 2105171073. Yang terhormat dosen pembimbing saya Bapak Irwan Musri Zarhab, SE MSc. Baiklah, di sini saya ingin mempresentasikan judul laporan magang saya, yaitu pelayanan pelanggan menggunakan aplikasi Champion atau APKT pada PT PLN Persero OLP Helvetia. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat menuntut setiap perusahaan, baik perusahaan swasta maupun badan usaha milik negara atau BUMN, untuk terus berinovasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggannya. Salah satu BUMN yang terus beradaptasi dengan kemajuan teknologi adalah PT PLN, yang merupakan perusahaan penyedia jasa kelistrikan terbesar di Indonesia. Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan serta memberikan kemudahan bagi pelanggan, PLN menghadirkan aplikasi PLN Mobile yang berbasis digital. Aplikasi PLN Mobile dirancang untuk memenuhi berbagai kebutuhan pelanggan dalam satu genggaman. Fitur-fitur yang tersedia dalam aplikasi ini antara lain layanan pembayaran tagihan listrik, pembelian token listrik, pengaduan gangguan, informasi pemadaman, hingga permohonan pasang baru atau perubahan daya. Dengan adanya aplikasi ini, diharapkan pelanggan dapat dengan mudah mengakses layanan PLN tanpa harus datang langsung ke kantor pelayanan. PLN OLP Helvetia sebagai salah satu unit layanan PLN di wilayah Medan juga menerapkan penggunaan PLN Mobile dalam rangka meningkatkan kepuasan pelanggan. Tingkat kepuasan pelanggan merupakan salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan sebuah layanan. Kepuasan pelanggan tidak hanya dipengaruhi oleh kualitas produk, tetapi juga oleh kemudahan dan kecepatan layanan yang diberikan. Melalui kegiatan magang yang dilaksanakan di PLN OLP Helvetia, saya tertarik untuk mengkaji sejauh mana pengaruh penerapan aplikasi PLN Mobile terhadap tingkat kepuasan pelanggan. Hal ini penting untuk diketahui guna menjadi bahan evaluasi dan pengembangan layanan digital di masa mendatang, serta untuk mengetahui apakah kehadiran aplikasi ini benar-benar memberikan manfaat nyata bagi pelanggan. Yang pertama, tujuan magang, yaitu mengetahui berbagai jenis pekerjaan yang relevan dengan bidang administrasi di dunia kerja. Yang kedua, memahami lingkungan kerja yang sesungguhnya, serta melatih kemampuan beradaptasi dengan suasana kerja profesional. Yang ketiga, melatih sikap disiplin, profesional, dan rasa tanggung jawab ke dalam dunia kerja yang sesungguhnya. Yang keempat, untuk mengaplikasikan teori dan konsep yang telah dipelajari di bangku kuliah dalam situasi dan kondisi nyata di lapangan. Manfaat magang. Yang pertama yaitu memahami jenis-jenis pekerjaan yang relevan di bidang administrasi. Yang kedua, mendapatkan pengalaman langsung tentang dunia kerja yang sesungguhnya, serta melatih diri untuk beradaptasi dengan lingkungan kerja. Yang ketiga yaitu memahami proses dan sistem administrasi perusahaan. Yang keempat, meningkatkan kemampuan komunikasi dan interpersonal. Yang kelima, pengenalan alat dan sistem administrasi modern. Bab 2, pelaksanaan magang. Profil perusahaan tempat magang. Sejarah singkat perusahaan. PT PLN adalah badan usaha milik negara yang bertanggung jawab atas penyediaan listrik di seluruh wilayah Indonesia. Sejak didirikan pada tahun 1945, PLN terus mengalami perkembangan dalam hal penyediaan tenaga listrik, mulai dari pembangkitan transmisi, distribusi, hingga pelayanan pelanggan. Dalam upaya memberikan layanan yang lebih optimal kepada masyarakat, PLN membentuk beberapa unit layanan pelanggan OLP di berbagai daerah. Salah satunya ada PLN Unit Layanan Pelanggan OLP Helvetia di Kota Medan, Sumatera Utara. PLN OLP Helvetia berada di bawah naungan PT PLN Persero Unit Induk Wilayah Sumatera Utara atau UIW Sumut, dan PLN Unit Pelaksanaan Pelanggan dan PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan atau UP3 Medan. Unit ini dibentuk untuk memberikan pelayanan ketenaga listrikan kepada pelanggan yang berada di wilayah Helvetia dan sekitarnya, termasuk layanan administrasi, pemasangan sambungan baru, perubahan daya, penanganan gangguan, hingga pengaduan pelanggan. Seiring berkembangnya kebutuhan listrik, masyarakat serta kemajuan teknologi, PLN OLP Helvetia turut bertransformasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan.
Salah satu inovasi yang diterapkan adalah kehadiran aplikasi PLN Mobile, sebuah platform digital yang memudahkan pelanggan dalam mengakses berbagai layanan PLN secara online tanpa harus datang langsung ke kantor pelayanan. Dengan mengedepankan prinsip pelayanan cepat, tepat, dan responsif, PLN ULP Helvetia berkomitmen untuk memberikan layanan yang prima dan berorientasi kepada kepuasan pelanggan. Hingga saat ini, unit ini terus melakukan berbagai upaya perbaikan dan pengembangan layanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan standar pelayanan ketenagalistrikan nasional. Visi dan misi. Visi menjadi perusahaan listrik terkemuka se-Asia Tenggara dan pilihan pelanggan untuk solusi energi. Untuk misi, yang pertama itu menjalankan bisnis kelistrikan serta bidang usaha lain yang terkait berorientasi pada kepuasan pelanggan. Yang kedua, menjadi tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Ketiga, mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi. Lalu yang keempat, menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan. Struktur organisasi pada unit kerja, yaitu struktur organisasi adalah sistem yang digunakan untuk mendefinisikan hierarki dalam sebuah organisasi dengan tujuan menetapkan cara sebuah organisasi dapat beroperasi. Adapun struktur organisasi dari PT PLN ULP Helvetia adalah sebagai berikut. Yang pertama ada manajer, tim leader teknik, office kinerja, tim leader pelayanan pelanggan, tim leader transaksi energi, tim leader K3, dan staf-staf lainnya. Bab 2, logo perusahaan. Logo merupakan bagian dari identitas perusahaan atau corporate identity. Identitas tersebut merupakan suatu hal yang memungkinkan perusahaan dapat dikenal dan memiliki perbedaan dengan perusahaan lain. PT PLN mempunyai logo atau lambang yang dijadikannya sebagai identitas perusahaan dengan tujuan agar pelanggan atau konsumen atau publiknya dapat mengenal dan mengingat perusahaan. Adapun logo yang dimiliki PT PLN adalah petir yang telah lama digunakan oleh PT PLN beserta satuannya. Prosedur kerja atau operasional perusahaan. PT PLN Unit Layanan Pelanggan ULP Helvetia merupakan salah satu unit operasional yang bertanggung jawab dalam penyediaan dan distribusi listrik kepada pelanggan di wilayah kerjanya. Operasional perusahaan melibatkan berbagai prosedur kerja yang mencakup pelayanan pelanggan, pemeliharaan jaringan listrik, pengelolaan material, serta sistem administrasi. Berikut adalah prosedur kerja yang diamati selama PKL di PLN ULP Helvetia. Prosedur yang pertama, prosedur pelayanan pelanggan. Bagian pelayanan pelanggan bertanggung jawab dalam menangani berbagai kebutuhan dan permintaan pelanggan. Proses yang dilakukan dalam pelayanan pelanggan meliputi yang pertama, pendaftaran pelanggan baru. Calon pelanggan mengajukan permohonan pemasangan listrik melalui kantor PLN atau aplikasi PLN Mobile. Petugas melakukan verifikasi data dan menyampaikan informasi terkait biaya serta prosedur pemasangan. Yang kedua, perubahan daya listrik. Pelanggan yang ingin menambah atau mengurangi daya listrik harus mengajukan permohonan yang kemudian akan diproses oleh bagian pelayanan dan tim teknis. Yang ketiga, penanganan keluhan dan gangguan listrik. Pelanggan dapat melaporkan gangguan melalui call center atau langsung ke kantor PLN. Lapor ini kemudian diteruskan ke tim teknisi untuk diperiksa dan diperbaiki. Yang terakhir, pembayaran dan tagihan listrik. Pembayaran dan tagihan listrik. PLN menyediakan berbagai metode pembayaran tagihan listrik, baik melalui loket resmi, ATM, mobile banking, maupun aplikasi PLN. Yang kedua, proses kegiatan santrip akibat keterlambatan pembayaran. Pada kegiatan magang di PT PLN Persero, salah satu aktivitas yang saya amati dan saya lakukan yaitu proses santrip terhadap pelanggan yang terlambat melakukan pembayaran rekening listrik. Santrip merupakan tindakan pemutusan sementara aliran listrik ke pelanggan melalui perangkat pemutus jarak jauh seperti smart meter atau MCB santrip yang dilakukan secara otomatis atau manual dari jarak jauh oleh petugas PLN. Kegiatan ini dilakukan setelah pelanggan melewati batas waktu pembayaran yang telah ditentukan dalam ketentuan PLN. Sebelum tindakan santrip dilakukan, biasanya PLN memberikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada pelanggan melalui pesan singkat atau SMS, email, atau selebaran. Adapun tahapan kegiatan santrip yang saya ikuti dan saya amati adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengecekan data pelanggan. Petugas melakukan verifikasi data pelanggan yang belum melunasi pembayaran rekening listrik melalui sistem administrasi. Yang kedua, pemberitahuan kepada pelanggan.
PLN mengirimkan pemberitahuan keterlambatan pembayaran dan imbauan untuk segera melunasi tagihan sebelum dilakukan pemutusan sementara. Yang ketiga, pelaksanaan santrip. Apabila dalam batas waktu yang telah ditentukan pelanggan belum melakukan pembayaran, maka petugas melakukan santrip melalui sistem. Untuk pelanggan prabayar, listrik akan terputus secara otomatis setelah token habis, sedangkan untuk pelanggan pasca bayar diputus sementara melalui alat pemutus atau santrip yang dikendalikan dari kantor pelayanan. Yang keempat, pencatatan dan pelaporan. Setiap tindakan santrip didokumentasikan dan dilaporkan ke bagian administrasi untuk arsip dan rekapitulasi tindakan pemutusan yang telah dilakukan. Yang kelima, penyambungan kembali. Setelah pelanggan melakukan pembayaran, petugas melakukan penyambungan kembali aliran listrik melalui sistem dengan memastikan bahwa pembayaran telah diterima. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan pelanggan dalam melakukan pembayaran rekening listrik tepat waktu serta menjaga kelancaran operasional dan keuangan perusahaan. Topik atau bidang yang diamati atau diobservasi. Yang pertama, bidang pelayanan pelanggan. Pelayanan pelanggan merupakan salah satu bidang strategis di PLN yang berperan penting dalam menjaga kepuasan, kenyamanan, dan kepercayaan pelanggan terhadap layanan kelistrikan. Bidang ini menjadi ujung tombak dalam menjembatani komunikasi antara perusahaan dan masyarakat sebagai pengguna layanan listrik. Yang pertama, fungsi utama. Pelayanan pelanggan PLN memiliki beberapa fungsi utama, diantaranya pertama, menerima dan menangani pengaduan pelanggan terkait gangguan listrik, tagihan, atau masalah teknis lainnya. Kedua, melayani permohonan sambungan baru, perubahan daya, serta pemutusan atau penyambungan kembali listrik. Yang ketiga, memberikan informasi mengenai tarif, produk layanan, program subsidi, dan kebijakan listrik lainnya. Yang keempat, menjalankan survei kepuasan pelanggan sebagai bahan evaluasi dan peningkatan mutu layanan. Yang kedua, saluran pelayanan. PLN menyediakan berbagai saluran pelayanan pelanggan seperti kontak call center PLN 123 yang dapat diakses melalui telepon, WhatsApp, email, dan media sosial. Aplikasi PLN Mobile yang memungkinkan pelanggan mengajukan layanan secara digital. Lalu, unit layanan pelanggan di kantor PLN yang melayani pelanggan secara langsung. Lalu, website resmi PLN yang menyediakan informasi dan fitur layanan mandiri. Tujuan pelayanan pelanggan yaitu tujuan dari bidang pelayanan pelanggan adalah yang pertama, meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang kelistrikan. Yang kedua, mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat, dan transparan. Yang ketiga, mendukung citra positif perusahaan sebagai BUMN yang profesional dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Proses pelayanan. Setiap pengajuan atau pengaduan pelanggan akan melalui tahapan berikut. Yang pertama, penerimaan dan pencatatan keluhan atau permintaan. Kedua, verifikasi data pelanggan dan identifikasi permasalahan. Yang ketiga, ditindaklanjuti oleh teknisi terkait. Lalu yang terakhir, konfirmasi penyelesaian kepada pelanggan. Pada gambar di samping kiri yang saya lakukan selama magang di PT PLN Helvetia yaitu melaksanakan kegiatan power limit, yaitu proses penambahan daya ataupun pengurangan daya yang saya lakukan melalui media online dengan menggunakan portal PLN menggunakan laptop. Kegiatan itu dilakukan ketika pelanggan mengajukan penambahan daya atau pengurangan daya. Lalu pada gambar di sampingnya yaitu saya sedang melakukan penyusunan BA berita acara sesuai dengan berkas-berkas yang diperlukan untuk kelengkapan BA atau berita acara. Pada gambar di samping kiri yang saya lakukan selama magang di PT PLN OLP Helvetia itu melaksanakan kegiatan santrip yang dilakukan setiap di atas tanggal 21 sampai akhir bulan. Proses ini dilakukan dengan menggunakan aplikasi PLN Mobile. Proses ini dilakukan karena pelanggan yang masih menunggak yang belum melakukan pembayaran sehingga pihak PLN memutuskan sambungan listrik sampai pelanggan membayar tunggakannya. Lalu pada gambar di kanan yang saya lakukan di PT PLN Helvetia yaitu kegiatan hasil baca meter tunggal, kegunaannya untuk mengetahui apakah pelanggan sudah menggunakan AMI atau Advanced Meter Infrastructure atau tidak. Kegiatan ini dilakukan dengan cara menggunakan aplikasi catat meter terpusat. Oke, pembahasan. Selama menjalani praktik kerja lapangan di PT PLN OLP Helvetia, saya berkesempatan untuk mengamati berbagai kegiatan operasional, terutama dalam dua bidang utama yaitu pelayanan pelanggan serta kegiatan santrip akibat keterlambatan pembayaran di PLN.
Bidang ini memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung kelancaran operasional PLN, baik dari segi hubungan dengan pelanggan. Salah satu aspek utama yang saya amati yaitu pelayanan pelanggan. Bagian ini bertanggung jawab dalam memberikan informasi mengenai keluhan serta memastikan kepuasan pelanggan terhadap layanan listrik yang diberikan oleh PLN. Pelayanan pelanggan berfungsi sebagai penghubung antara PLN dan masyarakat dalam berbagai aspek termasuk pengaduan gangguan listrik, pendaftaran pemasangan baru, hingga penyesuaian daya listrik pelanggan. Dalam proses pelayanan, saya mengamati bahwa pelanggan sering datang dengan berbagai kebutuhan, seperti meminta informasi terkait tarif listrik, prosedur pembayaran, atau permasalahan teknis. Oleh karena itu, petugas pelayanan harus memiliki pemahaman yang baik mengenai kebijakan perusahaan agar dapat memberikan solusi yang tepat dan akurat. Selain itu, bagian ini juga bertanggung jawab dalam menangani laporan gangguan listrik yang kemudian diteruskan kepada tim teknis untuk segera ditindaklanjuti. Koordinasi yang baik antara bagian pelayanan dan tim teknis yang sangat diperlukan agar gangguan dapat segera diatasi dan layanan listrik tetap optimal. Dalam proses pelayanan ada juga kegiatan SunTrip, merupakan sistem pemutusan sementara aliran listrik yang dilakukan oleh PLN terhadap pelanggan pasca bayar yang belum melakukan pembayaran tagihan listrik sesuai batas waktu yang telah ditentukan. Proses ini dilakukan secara otomatis melalui sistem atau secara manual oleh petugas, tergantung pada jenis alat dan sistem kelistrikan yang digunakan. Hambatan magang yang saya alami selama magang di PT PLN ULP Helvetia 3 bulan. Yang pertama itu kurang lancar berkomunikasi secara langsung dengan pelanggan. Kedua itu kurang pemahaman mengenai prosedur pelayanan. Bab 3, simpulan dan saran. Kesimpulannya itu berdasarkan pelaksanaan praktik kerja lapangan atau PKL yang dilakukan di PT PLN ULP Helvetia selama 3 bulan, yang saya simpulkan itu yang pertama, bidang pelayanan pelanggan memainkan peran penting dalam menjaga hubungan baik dengan pelanggan, khususnya dalam menangani penggangguan listrik, pemasangan baru, dan perubahan daya. Tingkat kepuasan pelanggan sangat dipengaruhi oleh kecepatan dan ketepatan layanan yang diberikan oleh petugas. Koordinasi antara bagian pelayanan dan pelanggan dan tim teknis merupakan kunci utama dalam meningkatkan efektivitas penanganan gangguan listrik. Respon cepat dan penanganan gangguan yang efisien meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap PLN. Lalu yang ketiga, prosedur pencatatan barang masuk dan keluar gudang telah dilaksanakan secara sistematis, mencakup pengecekan kesesuaian barang dengan dokumen dan pengelolaan stok secara berkala. Hal ini penting untuk mendukung kesiapan operasional teknisi dalam penanganan gangguan maupun pemasangan jaringan listrik. Selama magang, penulis memperoleh pengalaman langsung mengenai sistem kerja di lingkungan profesional, khususnya dalam aspek administrasi, pelayanan pelanggan, dan pengelolaan logistik material. Saran saya itu yang pertama, bagi PT PLN disarankan untuk terus meningkatkan kemampuan komunikasi petugas pelayanan pelanggan, baik secara verbal maupun dalam penggunaan aplikasi digital seperti PLN Mobile, agar mampu memberikan informasi yang lebih jelas dan ramah kepada pelanggan. Yang kedua, disarankan untuk melakukan pelatihan internal secara berkala kepada petugas pelayan dan tim teknis guna meningkatkan pemahaman mereka terhadap prosedur layanan dan penanganan keluhan pelanggan. Lalu yang ketiga, sistem pencatatan dan pelaporan stok material sebaiknya lebih dimaksimalkan dengan penggunaan sistem digital atau inventarisasi berbasis aplikasi agar lebih efisien dan akurat dalam pengelolaan logistik. Bagi mahasiswa yang akan melakukan PK 5 mendatang, disarankan untuk lebih dahulu mempelajari prosedur kerja di instansi tujuan agar lebih cepat beradaptasi dan memahami tugas yang diberikan. Baiklah, mungkin hanya sekian presentasi dari laporan magang saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.